Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya diamanahi oleh RBI Tenggarong untuk berbagi fakta-fakta seputar COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya Novi. Saya seorang asisten editor medical journal, jurnal ilmiah medis atau jurnal ilmiah kedokteran. Sebenarnya saya bukan expert di bidang ini, hanya saja mungkin beberapa fakta yang akan saya sampaikan ini lebih dulu saya ketahui saja gitu ya, karena apalagi saya qadarullah punya privilege karena saya berlatar belakang mikrobiologi dan saat ini bekerja di bidang yang cukup berhubungan erat dengan COVID-19. Ya, seperti kalau kita berbicara tentang pemilu, teman-teman yang ada di dunia politik dan di dunia hukum pasti lebih mampu cepat menangkap dan mengelola informasi yang beredar, sedangkan orang-orang yang di luar bidang-bidang tersebut juga pasti butuh effort, usaha yang lebih untuk bisa menangkap dan mengolah informasi yang ada. Namun bukan berarti kita berhenti mencari informasi yang valid, karena pandemi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini pun di Indonesia. Maksudnya ini bukan hanya di luar negeri sana, tapi juga ada di Indonesia. Sehingga jika kita salah menangkap informasi, otomatis kita akan membuat sebuah keputusan yang salah juga. Dengan minimnya informasi, kita kemungkinan mengalami kesalahannya juga sangat besar, dan ini berpengaruh terhadap tidak hanya terhadap diri kita, tapi juga lingkungan sekitar kita, karena ini adalah penyakit komunitas, bukan penyakit orang per orang, atau yang biasa kita sebut dengan infectious disease atau penyakit menular. Fakta yang pertama ingin saya sampaikan adalah penyakit yang menjadi wabah biasanya adalah penyakit yang baru muncul begitu ya, bukan penyakit-penyakit lama yang muncul kembali. Kenapa begitu? Karena penyakit-penyakit yang menjadi wabah biasanya itu adalah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga belum terbentuk imunitas dalam suatu masyarakat. Jika memang pernah ada seperti coronavirus sendiri, corona kan pernah ada di tahun 2012 dengan penyakit bernama SARS, tetapi kemudian ternyata kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi pada 2012 lalu. Ketika 2012 penyebarannya tidak secepat ini. Begitupun dengan manifestasi klinis dan gejala klinisnya juga berbeda sekali. Sehingga informasi yang kita dapatkan saat ini sebenarnya sangat terbatas. Tidak ada satupun negara maupun orang per orang yang bisa memvalidasi secara utuh. Walaupun sebenarnya sudah ada beberapa prediksi, namun prediksi-prediksi ini memang tidak bisa dijadikan sandaran yang 100% benar. Oleh karenanya memang banyak sekali penelitian yang perlu dilakukan. Hanya saja prediksi-prediksi ini memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, baik di pemerintahan maupun bagi para tenaga medis itu sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mencari tahu informasi secara valid, referensi-referensi yang benar, mungkin memang terutama yang berada di luar bidang-bidang kesehatan ini ya, akan cenderung cukup sulit bagaimana memilah apakah ini informasi yang benar atau salah gitu. Karena memang keterbatasan informasi tadi, karena penyakit ini masih baru, dan bahkan para ilmuwan sendiri pun juga masih banyak yang melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang utuh. Tapi kita tetap bisa mengakses informasi-informasi yang bisa dibilang mendekati kebenaran, seperti informasi dari kanal-kanal otoritas terkait dengan COVID-19 seperti WHO, CDC, FDA, atau NIH, atau di Indonesia sendiri seperti ada COVID-19 miliknya gugus tugas BNPB ya, dan juga miliknya Kemkes. Informasi-informasi sebenarnya cukup banyak bergulir saat ini, terutama penelitian-penelitian ilmiah. Hanya saja memang keterbatasan kita untuk mengakses, terutama karena kendala bahasa, karena sebagian besar memang berbahasa Inggris, dan untuk beberapa penelitian yang lebih dahulu dilakukan memang di Tiongkok, sehingga bahasa yang digunakan pun juga Chinese seperti itu. Namun tidak masalah gitu untuk teman-teman yang
misalnya memang menginginkan informasi-informasi yang utuh, tidak harus mengakses sampai sejauh itu. Teman-teman bisa mencari platform berita di dalam negeri yang sekiranya sumber informasinya itu bisa ditelusuri. Jadi kalau teman-teman mencari informasi, yang pertama yang sumbernya bisa ditelusuri, karena biasanya yang bisa ditelusuri ini bisa transparan, bisa kita bisa menghubungkan bukti-bukti yang ada, apakah ini benar ataukah salah. Yang kedua adalah jangan melihat dari satu spektrum saja, perbanyak spektrum dalam membaca. Jadi kalau misalnya hari ini kok membaca dari Tirto, ya besok bacalah dari Kumparan, besoknya lagi baca dari Kemkes, besoknya lagi baca dari dari BNPB, besoknya lagi bisa baca dari pendapat orang-orang yang memang ahli di bidang ini. Kenapa harus spektrumnya banyak? Karena memang untuk bisa mengetahui validasi suatu informasi, kita harus menghubungkan connecting the dot. Kita harus menghubungkan poin-poin yang sekiranya itu krusial, dan karena ini pengetahuan ini sangat baru, sehingga memang banyak sekali perubahan informasi yang ada di kalangan para peneliti sendiri dan di kalangan masyarakat. Jadi kita nggak bisa mengandalkan 1-2 platform saja dan mengandalkan 1-2 orang saja. Kita harus memperluas spektrum dalam membaca referensi. Terus yang kedua, karena ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, maka COVID-19 sendiri membutuhkan vaksin maupun antivirus agar terbentuk imunitas dalam masyarakat, baik secara nasional maupun dunia secara global. Oleh karenanya, sampai dengan vaksin itu ditemukan maupun antivirus itu ditemukan, memang kita tidak akan bisa hidup seperti normal pada kondisi sebelumnya. Seperti yang dikatakan WHO bahwa coronavirus disease ini akan ada di tengah-tengah masyarakat kita dan tidak akan hilang, ya memang akan seperti itu. Seperti misalnya penyakit-penyakit yang dulunya pernah menjadi wabah seperti polio, cacar, campak, BCG, sampai dengan mungkin influenza itu sendiri. Dulunya juga sebenarnya sama kondisinya seperti saat ini, pernah menjadi wabah juga, dan ya akan selalu ada, terutama di tempat-tempat yang belum bisa melakukan pencegahan dengan baik, seperti adanya vaksin atau adanya pengobatan yang tepat, atau pola kehidupan masyarakat yang belum bisa memahami higienitas, belum paham PHBS gitu ya, kalau istilahnya sekarang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Sehingga ya sampai dengan vaksin itu belum ditemukan, sebaiknya memang kita tidak buru-buru melonggarkan diri untuk berperilaku seperti sebelum adanya COVID. Ya kita harus tetap preventif, harus tetap cuci tangan sering gitu ya. Kalau dalam WHO ya 1-2 jam sekali, terus tetap harus memakai masker, harus tetap menjaga jarak, physical distancing 1-2 meter, tidak berkerumun, dan selalu memastikan makanan yang kita makan itu bersih. Kalau beli di luar ya harus kita panaskan dan segala macam tindakan-tindakan preventif semacam itu. Dan karena ini adalah penyakit komunitas ya, jadi kita sendiri juga bagian dari komunitas itu sendiri, sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa kasus ini ya adalah kewajiban bagi orang per orang. Bukan seperti itu, karena kita adalah bagian dari komunitas dan kita bisa menjadi faktor tertularnya seseorang, atau kita sendiri bisa menularkan pada diri kita sendiri. Ya kita harus proaktif dalam pola hidup bersih dan sehat ini. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.